Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, jangan lupa untuk bersemangat dalam mencari ilmu untuk masa depan yang lebih cerah. Anak-anakku, pada minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Apa masih ada yang ingat apa itu pengertian ekosistem? Ayo, siapa yang masih ingat? Ibu ingatkan sejenak. Ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup atau benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Materi pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan ekosistem. Allah menciptakan makhluk hidup terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup saling berinteraksi, saling berhubungan, saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang hubungan antar makhluk hidup di ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi hubungan yang terjadi antar komponen ekosistem. Baik anak-anakku, Ibu akan menjelaskan secara detail hubungan antar makhluk hidup di ekosistem. Ada 3. Yang pertama, kompetisi. Yang kedua, predasi. Yang ketiga, simbiosis. Kompetisi adalah hubungan persaingan antara 2 jenis makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya alam yang terbatas. Contohnya, Ibu tayangkan di layar berikut. Di layar terlihat sapi dan kambing saling berkompetisi di padang rumput untuk mencari makanan berupa rumput. Ini adalah contoh hubungan kompetisi. Yang kedua, predasi, yaitu hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, Ibu tayangkan di layar berikut ini juga. Di layar terlihat harimau memangsa rusa untuk dijadikan makanan. Ini sebagai contoh hubungan predasi. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berinteraksi secara langsung. Sifatnya ada 3, yaitu saling menguntungkan, yang kedua dirugikan, dan yang ketiga tidak diuntungkan juga tidak dirugikan dalam artian bersifat netral. Simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Ibu jelaskan satu persatu juga biar anak-anak paham. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang kedua makhluk hidup ini saling menguntungkan. Contohnya, Ibu tayangkan juga di layar berikut. Di layar terlihat bunga dan kupu-kupu. Bunga merasa untung dengan adanya kupu-kupu karena membantu proses penyerbukan. Sedangkan kupu-kupu juga merasa beruntung
karena kupu-kupu mendapatkan nektar atau madu dari bunga sebagai makanan. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup, yang satunya diuntungkan, yang lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan dalam artian bersifat netral. Contohnya adalah ibu tayangkan di layar, anak-anak bisa melihat, yaitu ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora hidup menempel di tubuh ikan hiu. Ikan hiu tidak merasa diuntungkan dan juga tidak merasa dirugikan. Ikan remora merasa beruntung karena ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Yang terakhir, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup, yang satunya diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya, ibu tampakkan juga di layar berikut. Di layar berikut terlihat nyamuk yang hinggap di tubuh manusia. Nyamuk yang hinggap di tubuh manusia bisa menghisap darah manusia. Nyamuk merasa beruntung karena sudah menghisap darah manusia. Sedangkan manusia merasa rugi dengan adanya nyamuk. Selain menghisap darah manusia, gigitan nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah atau malaria. Baik anak-anakku sekalian, dari penjelasan ibu barusan, apakah anak-anak ada yang kurang paham atau tidak mengerti? Anak-anak bisa tanyakan ke ibu. Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu mempunyai tugas untuk kalian. Tugas ibu disajikan dalam tabel. Tabelnya ada dua macam. Tabel 1.1, anak-anak bisa mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup. Di tabel itu ada beberapa kolom. Ibu contohkan satu. Nomor 1 misalnya, ekosistemnya padang rumput. Makhluk hidup zebra dan singa. Sedangkan jenis hubungannya predasi. Di tabel 1.2, ibu menyajikan hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Anak-anak bisa menentukan jenis-jenis simbiosis. Apa termasuk jenis simbiosis mutualisme, apa komensalisme, apa parasitisme. Sesuai dengan pernyataan hubungan antara dua jenis makhluk hidup. Anak-anak bisa memberikan tanda checklist. Ibu sudah memberikan contoh di nomor 1. Itu hubungan antara dua jenis makhluk hidup, burung jalak dengan kerbau. Simbiosisnya adalah mutualisme. Anak-anak tinggal memberikan tanda checklist. Baik anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran ini, kita membuat kesimpulan secara bersama-sama untuk materi pelajaran hari ini. Yaitu, apa yuk pembelajaran kesimpulan materi pelajaran hari ini? Yaitu, hubungan antar makhluk hidup di ekosistem. Ada berapa yuk? Ada 3. Yang pertama kompetisi, yang kedua predasi, yang ketiga simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis juga. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Baik anak-anakku, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan dulu bacaan hamdalah. Baik, anak-anak jangan lupa belajar, ingat peribahasa, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Sekian dulu pelajaran hari ini, ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ibu tutup dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.